Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji pada Tuhan, hari ini dalam suasana Hari Merdeka kita akan beribadah bersama memuliakan Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan bersaat teduh bersama-sama. Besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 67 ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kita pekikan merdeka 3 kali Bapak Ibu. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita adalah bangsa yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka kita patut membagikan kemerdekaan itu kepada orang-orang yang masih terbelenggu. Karena ada suara yang memanggil dari jauh untuk kita mengabarkan Injilnya. Ada suara yang memanggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang di gelap terus mengeluh, berilah terang, berilah terang, berilah terang, terang Injil Tuhan, sinarkan di tempat gelap, berilah terang, terang Injil Tuhan, sinarkan dengan tetap. Terdengar seruan Makedonia, beriku terang, beriku terang. Maukah kau serahkan diri pada Allah? Kirim terang, kirim terang. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhan, sinarkan dengan tetap. Kita harus tetap tekun bekerja, kirim terang, kirim terang. Carilah jiwa buat mahkota Yesus, kirim terang, kirim terang. Berilah terang, terang Injil Tuhan, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhan, sinarkan
tetap. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan dengan tetap. Bapak Ibu, kalau kita resapi syair dari lagu yang baru saja kita sampaikan, itu merupakan perintah Tuhan, amanat agung dari Tuhan, agar kita memancarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Namun sebagai umat yang berdosa, seringkali kita bukan menjadi pelaku firman, tetapi malah mungkin menjadi batu sandungan. Dan pagi hari ini dengan penuh kasih, Allah menunggu kita untuk datang mengaku dosa di hadapannya. Mari dengan senyap dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan penuh kesabaran dan kasih, Engkau mendidik kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Engkau memberi kami amanat agung untuk mengabarkan Injil-Mu. Namun Bapa, kami mengakui bahwa diri kami lemah adanya. Kami belum mampu menjadi pelaku firman-Mu, apalagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, masih banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat, kami sering menuntut hal yang baik dari pemerintah, namun abai dengan kewajiban kami terhadap negara. Sebagai orang yang terpilih menjadi waris kerajaan surga, kami belum mampu melaksanakan misi Allah di dalam hidup kami. Tuhan, kami belum melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kami pun hanya memperhatikan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Pagi ini Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon ampunilah kami dan jadikanlah kami tahir, sebab hanya Engkaulah Allah yang mengerti hidup kami, sehingga dengan kasih-Mu Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi penebusan jiwa kami. Kami dimerdekakan oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Apakah kita menyadari bahwa kita telah dipilih Allah, bahkan sejak di dalam kandungan? Kita dipilih untuk menjadi alat kerajaannya. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku kaum pria saja. Kau telah memanggilku kaum wanita. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bersama-sama, silakan berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan negeriku. Bagi keselamatan negeriku. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah dengan tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 33 demikian firman-Nya. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini. Kita akan membaca mulai dari alamat firman Tuhan. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan kembali membaca ayat Mas bulan ini sebagai ayat hafalan untuk kita semuanya. Kita baca mulai dari alamatnya. 2, 3. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan kasih akan dipandu oleh Ibu Tias. Silakan.
Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Iya, sekali lagi kita pekikan merdeka sebanyak 3 kali ya, karena ada yang semangat ini di depan, ada yang mengingatkan saya untuk pekik merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, sekali lagi kita adalah umat pilihan Allah yang sudah dimerdekakan. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Dengan kasih Bapak Pendeta Suharto yang akan memimpin kita. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa melihat pokok doa yang ada di slide. Kita bisa mengikutinya di dalam hati dan kita bisa berdoa. Berdoa untuk kesehatan melayani Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Komisi Usia Indah. Berdoa untuk PGIW dan GI, berdoa untuk Badan Misi Dunia, ya. Dan yang terakhir kita juga perlu berdoa untuk bersyukur untuk kemerdekaan negara kita Indonesia. Mari bersama-sama kita membuka suara kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan telah memelihara gereja kami. Kami tetap berdoa untuk kesehatan di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara kami semuanya, agar kami terus melayani, kami belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Komisi Usia Indah, kiranya Tuhan sendiri akan menolong, menyertai dan memberkati, agar Tuhan memakai Komisi Usia Indah ini untuk mendampingi, untuk menguatkan, untuk mereka yang saat ini sudah memasuki usia indah. Tuhan memberkati juga untuk Komisi Musik dan Ibadah. Kiranya kasih anugerah Tuhan hadir tengah-tengah komisi ini, sehingga melalui komisi ini pelayanan dalam soal-soal ibadah dan musik bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati tim band junior, Tuhan sendiri akan menolong. Demikian juga untuk tim band senior juga Tuhan berkati, agar mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk melayani dalam generasi yang sekarang ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi peran tanggung jawab PGI maupun PGIW yang menjadi lembaga bagi gereja-gereja untuk berbicara dengan pemerintah, untuk membangun negeri ini. Tuhan memberkati untuk segala program-program mereka. Khususnya mereka akan mengadakan sidang raya PGI di Toraja. Tuhan menolong segala persiapan-persiapan yang dilakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi badan-badan misi dunia. Kiranya Tuhan memberkati, khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan menolong sekolah misi, sekolah yang juga menempatkan pelayanan-pelayanan perintisan. Tuhan memberkati para pendidik, para sponsor, dan semua yang terlibat, agar sungguh-sungguh pelayanan misi terus berkembang dan maju ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kemarin berulang tahun kemerdekaan ke-79. Tuhan sendiri akan memberkati dengan semangat kemerdekaan yang ada. Kami semuanya, gereja Tuhan secara khusus berpartisipasi membangun negeri ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh tim paduan suara. Kepada tim paduan suara saya persilakan.
Terima kasih kepada tim paduan suara yang sudah luar biasa menyampaikan persembahannya untuk Tuhan dan mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi kemerdekaan Indonesia adalah anugerahnya. Bapak Ibu, kita akan diberkati melalui firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu
dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kasih anugerah-Mu saja yang memampukan kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, menerima undangan untuk beribadah ini yang adalah anugerah dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah sungguh isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini yang diberitakan. Engkau kiranya juga memberkati setiap kami yang mendengarkan, menerima firman-Mu. Biarlah fokus hati dan pikiran kami hanya kepada waktu dan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkaryalah atas hidup kami, mampukan kami untuk menjadi penyampai, pendengar, bahkan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya, coba di slide yang kedua ya. Apa yang kita pikir ketika kita lihat gambar ini? Ya? Oh iya, meteran, betul. Tapi ada garpunya. Diet, kenapa kesindir? Enggak ya. Diet, tentang diet. Nah, diet itu sebenarnya artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ngurangin makan. Apalagi? Ya? Siapa yang jawab? Mengatur pola makan. Cemelin ya jawab ya, makasih. Diet itu sebenarnya mengatur pola makan, kalau saya mau tambahkan, pola hidup juga. Kan pola hidup ada apa? Tidur, olahraga. Jadi sebenarnya yang harus diet itu siapa? Maaf nih, orang yang agak obesitas, sudah pasti. Tapi diet yang artinya mengatur pola makan dan pola hidup, itu harusnya dilakukan sama semua orang. Jadi jangan suka ngomong kalau orang yang kok udah berhenti makan jam 6 sore diet ya. Ya itu tuh mengatur, dia sedang mengatur diet, sedang mengatur pola makannya, pola hidup, dan semua orang tuh harusnya diet. Kalau diet artinya seperti itu, dan artinya memang benar seperti itu. Mengatur pola makan dan pola hidup. Semua orang sebenarnya harus diet. Karena mengatur pola makan dan pola hidup itu untuk semua orang, untuk kesehatan. Nah, saya mengatakan bahwa kita itu harus benar-benar paham artinya diet sebelum kita melakukan itu. Kenapa? Kita tahu mungkin ada yang menggeluti diet ya, ada yang orang yang dietnya makannya cuma 1 kali 1 hari. Saya nggak ngerti kok ada orang bisa kayak gitu ya. Berhubung saya suka makan, saya nggak ngerti ada orang yang bisa kuat seperti itu. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ada orang yang diet tinggi protein. Ada yang makannya seumur hidup cuma sayur, ada yang kayak gitu. Luar biasa ya, saya salut ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, kok bisa ya. Ada yang saudara mungkin pernah
mendengar vegetarian dan vegan. Vegan itu yang paling garis keras ya. Jadi banyak sekali makanan yang tidak dia makan. Ya, itu cara mereka untuk diet. Tapi saya katakan, diet ini bisa jadi berbahaya kalau kita tidak paham polanya dengan baik. Ilmunya kita nggak paham baik ya. Ini saya agak deg-degan, ada ahli gizi di depan saya nih ya, saya ngomong kayak gini ya. Diet bisa jadi berbahaya kalau kita tidak memahami ilmunya dengan baik, tidak meresapinya di dalam kehidupan kita dengan baik. Jadi ketika kita menjalankan diet itu bisa asal-asalan. Yang penting nggak makan. Ada ya orang kayak gitu ya. Pokoknya saya mau kurus nih. Yang penting saya nggak makan, olahraganya kenceng. Bisa pingsan. Mungkin kelihatannya akan kurus, tapi tidak sehat. Karena yang kita mau kan tentunya sehat ya. Nah, hal yang sama saya katakan, prinsip yang sama itu berlaku juga dalam hidup kekristenan kita. Kita mungkin menjadi orang Kristen, tetapi kita ketika tidak memahami konsep menjadi Kristen itu dengan benar, kita tidak mengenal dan memahami Injil itu dengan benar, maka kita akan bisa tersesat di dalam wawasan dunia yang salah dan berbahaya. Kenapa? Kita tuh hidup di tengah dunia, ajarannya macam-macam, ilmunya macam-macam. Kalau kita tidak benar-benar memahami Injil sebagai orang Kristen, jangankan memahami, menghidupinya itu nanti dulu. Memahami aja belum bisa, apalagi menghidupinya di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya buat kita. Maka dari itu khotbah ini akan saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan konteks di dalam kitab yang kita baca seperti biasa, supaya kita lebih memahami apa yang kita baca. Dan yang kedua nanti baru kita akan memahami tentang Injil itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya memberikan kepada kita ada 2 langkah yang perlu kita ambil. Next, yang pertama adalah kita perlu mengenal dan memahami Injil. Yang pertama, kenal, paham, seperti ilmu diet yang tadi ya, kenal, paham. Dan yang kedua, barulah kita bisa menghidupi Injil. Mari kita baca Galatia pasal 1 ayat 6-10. Galatia pasal 1 ayat 6-10 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7. Kita gantian. Galatia 1 ayat 6-10. Saya ayat yang ke-6. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca dari ayat 6 sampai ayat 10, kita melihat seperti ini. Ada yang nangkep enggak bahwa di sini Paulus itu sebenarnya ketika nulis surat ini, dia sedang dalam kondisi marah sama jemaat Galatia. Ada yang bisa menangkap nada itu? Di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat yang lain, Filipi, Roma, Korintus, Tesalonika, Paulus selalu mengucapkan salam. Aku mengucap syukur kepadamu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik sama kamu, aku mendengar tentang perkembangan imanmu dan lain sebagainya. Salam dari saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Galatia itu di-skip sama Paulus. Ya, kalau kita lihat dari pasal 1 ayat yang pertama, sama sekali tidak ada kata-kata manis semacam pembukaan surat yang
biasanya ada di surat Paulus yang lain. Bahkan kalau kita mau bandingkan, jemaat Korintus itu juga bermasalah sebenarnya. Saya kalau nggak salah pernah khotbahkan di sini, jemaat Korintus itu bermasalah, ada perpecahan. Tapi Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus masih menulis salam damai, salam kasih karunia Kristus menyertai kita sekalian, tuh masih ada di jemaat Korintus. Tapi ketika menulis untuk jemaat di Galatia, seakan-akan Paulus itu langsung skip bagian itu. Dah, gak usah, langsung to the point. Saya mau ngomong bahwa ayat 6 itu kan langsung dikatakan, aku heran. Gak habis pikir, mungkin bisa kita ganti seperti itu ya, aku heran. Langsung Paulus to the point kepada masalahnya. Nah, saya mau katakan begini, tentu kemarahan Paulus kepada jemaat Galatia itu punya alasan. Gak mungkin dong tiba-tiba marah. Nah, alasannya seperti ini. Saat itu jemaat Galatia sedang menghadapi pengajar sesat. Jadi ketika Paulus beritakan Injil, ada orang Yahudi yang menerima jadi Kristen. Ada orang Yunani yang menerima jadi Kristen. Nah, orang-orang Yahudi ini kan mereka sebelum jadi Kristen, mereka itu kan punya adat-adat segala macam ya. Ada orang Yahudi itu ribet adat-adatnya ya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, kalau hari Sabat bahkan tidak boleh masak, tidak boleh menyalakan api, harus seperti ini. Dan terutama di sini masalah sunat. Jadi orang Yahudi itu sangat strict, sangat kencang untuk memegang aturan. Ketika mereka jadi Kristen, mereka terima Kristus, mereka masih pegang aturan yang lama sebagai orang Yahudi itu kuat-kuat. Sehingga apa? Mereka orang-orang Yahudi Kristen ini mulai mencampur adukkan. Oh iya, aku Kristen sih, aku percaya Yesus ya, next slide. Tapi sepertinya harus plus yang lain. Nggak cukup deh kayaknya percaya Yesus seperti omongannya Paulus. Paulus bilang apa? Oh, percaya Yesus, mengaku segala dosamu, kamu selamat. Tuhan memberikan jaminan akan keselamatanmu. Orang-orang Yahudi pikir, gak cukup nih rasanya. Masa percaya Yesus saja selamat sih? Nggak mungkin sesimpel itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, yang mengaku terima Yesus itu tadi, mulai ngomong sama orang-orang Yunani. Nggak bisa nih, salah kata-kata Paulus nih. Kalau kamu percaya Yesus saja, sudah masuk surga, sudah diampuni. Salah, kamu harus sunat. Titik, nggak pakai koma. Nah, orang-orang Yunani yang dibilangin kayak gitu, bingung dong. Kemudian mereka akhirnya mulai bimbang. Dan inilah yang dimaksud Paulus dengan pengajar-pengajar sesat. Orang-orang Yahudi yang mengatakan percaya Yesus plus sunat, percaya Yesus plus segala macam adat orang Yahudi, baru kamu selamat. Paulus marah itu karena hal ini loh saudara. Makanya dia sampai menulis surat dengan begitu keras. Terkutuklah, aku heran. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-6. Kemarahan Paulus ini kelihatan di dalam ayat yang ke-6 ya. Aku heran. Saya yakin tanpa melihat bahasa aslinya pun kita tuh bisa menangkap di sini ya. Heran di sini tuh bukan heran positif. Heran kan bisa positif ya. Heran saya. Dia kelihatannya jarang belajar. IPK-nya 5. Kelihatannya kok dia santai-santai aja, tugasnya selesai. Kalau anak sekolah ya, kalau anak kuliahan. Bukan heran yang positif begitu, tapi heran di sini adalah heran yang negatif. Kok bisa? Kamu orang Galatia sudah dengar Injil, tapi malah berbelok percaya sama orang-orang Yahudi yang menyesatkan kamu. Dan di situ Paulus mengatakan begini ya, saya coba baca ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7-nya nanti kita lanjutkan di belakang. Sekali lagi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Heran di sini adalah heran yang negatif.
Begitu lekas di sini kata ini di dalam bahasa aslinya, saya menemukan padanan kisah yang tepat. Kata ini di dalam bahasa aslinya begitu lekas atau segera di dalam bahasa Indonesia yang lain dikatakan contoh yang dipakai, kata yang bisa menggambarkan tepat itu di Keluaran pasal 32 ayat 8. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 8 itu bicara ketika Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel yang ada di bawah? Musa enggak turun-turun ya, meninggal jangan-jangan dia di atas sana. Lama sekali kita ngapain ya? Akhirnya di dalam pasal Keluaran 32 ayat 7 sampai 8, saya bacakan buat kita ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, dan seterusnya. Nah, kata segera ini adalah kata yang sama yang dipakai di dalam Galatia pasal 1 ayat 6. Saya nggak tahu konteks waktunya itu secepat apa. Dari pertama kali jemaat Galatia dengar firman, terima Kristus, kemudian mereka berbelok menerima ajaran orang-orang Yahudi yang sesat itu. Saya nggak tahu seberapa lama, tapi saya yakin hal ini menjadi sumber kemarahan Paulus. Saudara bayangkan, saudara punya anak murid misalnya sekolah minggu lah ya, guru-guru sekolah minggu. Saudara sudah ajar dengan baik dan tiba-tiba dia membelot dari iman Kristennya. Kita dengar dia, tiba-tiba dia login ke agama lain. Saudara pasti sedih. Saudara sudah berjuang, tentunya dengan hikmat Tuhan juga ya. Tuhan yang membuat seorang bisa terima Yesus. Saudara sudah berjuang, beritakan firman Tuhan kepada anak ini, tapi tiba-tiba saudara dengar dia dengan begitu mudah, misal ya, ini kan paling sering terjadi karena jodoh ya, ikut jodohnya, ikut suaminya, ikut istrinya pindah ke agama seberang. Saudara pasti sedih sekali, saudara pasti ada juga rasa marah. Ini yang dirasakan oleh Paulus. Bahkan Paulus sebenarnya ya di situ ketika dia mengatakan kata berbalik ini, next slide. Ya saudara baca aja, nggak usah diinget-inget ya, nggak ada ujian di sini. Saya mau katakan, saya masukkan sini kenapa? Karena dari kata ini di dalam bahasa aslinya kita tahu bahwa ketika Paulus sedang menulis surat ini ya, sedang menulis surat kepada jemaat di Galatia, penyesatan yang terjadi di Galatia itu masih dan sedang terjadi. Jadi bukan masa lampau. Jadi ketika Paulus nulis, jemaat di Galatia di sana masih kacau. Bukan kayak gini ya, aku sedih ya, aku heran. Kok kamu kemarin bisa sesesat itu? Artinya penyesatannya udah selesai ya, udah tobat nih Galatianya. Enggak. Waktu Paulus menulis surat itu, dia waktu itu di Galatia sedang dan masih terjadi penyesatan. Jadi mereka masih kacau. Dan Paulus saat itu belum dapat ke tempat itu dan dia menulis surat dengan penuh nada kemarahan. Padahal kalau kita lihat ayat 6, Paulus itu sudah mengingatkan identitas orang Galatia sebagai orang yang menerima Kristus. Dikatakan demikian kan? Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Next slide. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Kamu itu identitasmu sudah berubah loh. Kemarin kamu orang-orang yang di bawah perhambaan dosa, menganut segala macam adat istiadat supaya idealisasimu nanti kamu bisa masuk ke surga. Tapi sekarang kamu sudah tak beritakan nih Injil yang benar, berita yang baru, berita sukacita. Kristus mengampuni kamu, di kayu salib sudah selesai masalah dosamu. Lah kok kamu mau balik kepada hal yang lama, kembali ke kubangan dosa yang lama. Ini loh identitasmu sudah baru. Kamu sudah dipanggil oleh Allah atas kasih karunia-Nya. Dan hal-hal yang seperti itu kita baca di dalam ayat yang ke-7, slide yang selanjutnya. Yang mereka ikuti itu bukan Injil. Tapi orang-orang ini, bentuknya jamak, orang-orang ini mereka sedang mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus. Palsu. Injil yang palsu.
Jadi kalau mau saya simpulkan dalam bagian yang pertama ini seperti ini. Hal apa sih yang membuat Paulus marah? Satu, jemaat Galatia itu dengan cepat menyimpang dari iman yang benar. Jemaat Galatia ya, penyimpangan tersebut masih terjadi saat Paulus menulis suratnya. Dan yang ketiga, jemaat Galatia sudah menodai identitas mereka sebagai orang Kristen. Ini yang membuat Paulus sebagai seorang yang memberitakan firman kepada jemaat di Galatia marah. Paulus sudah bilang, sebegitu mahalnya keselamatan di dalam Kristus. Saking mahalnya kamu gak mampu beli. Makanya diberikan oleh Kristus. Itu titik. Mahal, kamu gak mampu bayar. Diberikan oleh Kristus, titik. Tetapi dikasih pengorbanan Kristus yang sedemikian, malah kembali ke jalan yang lama, yang tidak benar, bahkan menyesatkan banyak orang. Tapi saudara, bukankah masalah Galatia itu juga kita hadapi hari ini? Percaya Yesus plus tanggal baik, ya masih ada nggak yang seperti itu? Hari baik, kita cari hari baik dulu ya. Semua hari itu baik di dalam Tuhan ya. Asal kalau misalnya cari hari baik, biasanya momen apa? Mau nikah gitu ya. Ya jangan ganggu jadwal ibadah. Udah itu aja hari baik itu ya. Semua hari baik. Percaya Yesus plus zodiak. Kalau orang Jawa ada weton, ya. Udah cocok pacaran, jodoh nggak jadi, nggak cocok wetone, nggak usah. Sionya nggak cocok. Kamu kelinci ini saya nggak ngerti ya. Kelinci api kamu sama kuda, nggak cocok. Kudanya lebih kuat, kuda lumping mungkin. Feng Shui, rumah saya pernah cerita juga ini ya, saya nggak bisa lupa karena ini pernah jadi bagian hidup saya. Mama saya tuh enggak mau tinggal di rumah yang tidak menghadap timur. Sial katanya. Ini buat mama saya ya, bukan buat kita. Jadi rumahnya yang hadap selatan enggak usah berkecil hati. Enggak mau rumah selain hadap timur. Pokoknya harus hadap timur. Kenapa? Wah, melihat matahari terbit, rezekinya bagus gitu. Terus kalau rumah itu istilahnya ya harus depannya kecil terus belakang itu agak besar. Terus istilahnya pernah dengar yang kayak gini ya, itu ngantong gitu. Jadi rezekinya besar. Bahkan nama saya sebenarnya lebih panjang dari nama saya yang sekarang. Tapi karena sakit-sakitan dulu ya, ini mitos ya, ini mitos, saya kasih contoh. Wah, ini anak ini namanya kepanjangan. Kita potong aja. Saya tuh pernah potong nama katanya mama saya yang percaya mitos. Nama saya dipotong karena bagi orang tua saya terlalu berat nama ini. Kita potong aja namanya ya, kita lebih pendekin gitu. Sehingga dia tidak sakit-sakitan lagi. Ya kenyataannya tetap sakit-sakitan saya. Sekarang sih nggak terlalu ya. Jadi percaya Yesus plus segala macam Feng Shui, weton, shio, zodiak, itu kan masih beredar di sekitar kita ya, plus hari baik. Tapi saya mau katakan begini ya bahayanya ya. Jika kita tidak melakukan perubahan, maka dunia yang akan mengubah kita. Masalah siapa yang duluan aja. Jika kita tidak melakukan perubahan, maka dunia akan mengubah kita. Dan bagian khotbah saya yang kedua, saya mengatakan begini, ada 2 langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama, kita perlu mengenal dan memahami Injil yang benar. Mengenal dan memahami Injil yang benar. Apakah kita sudah mengenal Injil yang benar? Itu pertanyaannya. Karena terkadang kita mengenal Injil plus, percaya Yesus plus seperti yang tadi saya berikan contoh. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 kita bisa lihat di layar slide. Ya, semoga cukup terlihat ya. Paulus kan bilang begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu diulang di ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, ini sudah disebut di atas, dengan apa yang telah kamu terima, sekali lagi dibilang apa? Terkutuklah dia. Sekeras ini loh Paulus marah kepada jemaat Galatia, marah akan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh jemaat Galatia. Kok bisa-bisanya
Makanya di dalam ayat 8 yang atas, Paulus itu sebutkan, lah jangankan orang-orang Yahudi yang baru Kristen, yang beritakan kepada kamu suatu Injil palsu, menyesatkan kamu. Kalaupun malaikat itu turun dari surga, ngomong sama kamu, Injil yang berbeda dari yang sudah Kristus berikan kepada kamu, dari yang sudah aku sampaikan kepada kamu, itu dia salah, terkutuk tuh malaikatnya. Ini teman-temanmu sendiri, orang-orang Yahudi ngomong kayak gitu sama kamu, kok dengan mudahnya kamu percaya. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Penekanan, penjelasan, dan pengulangan. Kalau beda dari yang sudah kamu dengar, salah. Udah titik. Nggak ada percaya Yesus plus hari baik, percaya Yesus plus yang lain. Nggak ada. Kita sering mendengar hal-hal yang kedengarannya Injil tapi bukan Injil. Saya kasih contoh gini ya, ini next artikel yang saya ambil secuplik aja, Bapak Ibu bisa baca sebentar. Menarik ya, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak bisa kita wujudkan selama pikiran kita positif. Karena kalau pikiran kita positif, optimis, niscaya hal yang baik akan selalu mengikuti. Ini menyenangkan telinga enggak? Ini sangat menyenangkan telinga. Bahkan kadang-kadang para influencer ngomong ya, influencer ya di sosial media. Kamu kalau punya keinginan, cita-cita, tuliskan di tembok kamar ya. Setiap pagi kamu lihat nih, saya kaya ya. Apa contohnya ya yang paling gampang ya? Bangun tidur melek mata, saya kaya. Mau tidur doa, saya kaya. Enggak kaya ternyata. Karena cuma mimpi, enggak kerja. Ucapkan dulu, manifestasikan dulu kalau kamu tuh sudah memiliki hal yang kamu inginkan. Ucapkan dulu, siapa tahu semesta mendukung. Ya, ini gerakan semesta mendukung. Lagi pengen misalnya ya, saya kasih contoh, seminggu ini itu saya pengen tahu petis, cuma batin di dalam hati ya. Kok tiba-tiba di kantin jualan tahu petis? Semesta mendukung ini. Semesta mendengar keinginan pikiran positif saya sehingga terwujud gitu ya, ada tahu petis di kantin. Minggu lalu ada, moga minggu ini ada lagi ya. Nah ini dikenal dengan nama hukum tarik-menarik. Kalau kita mikir positif, yang datang adalah hal-hal yang positif. Saya tanya sampai di sini ya. Kalau kita mikir positif, apakah benar yang datang akan selalu positif? Belum tentu. Kita mikir positif, kita bertindak dengan benar. Terkadang tetap aja ada kesialan yang datang. Jangan mau ditipu oleh pemikiran wawasan dunia yang salah seperti ini. Ini bukan iman ya saudara. Ini kita sedang menuhankan diri. Kita berpikir dengan kekuatan pikiran kita akan bisa mendatangkan hal yang positif. Pokoknya mikir saya kaya. Pasti saya kaya gitu. Saudara mau kaya atau miskin, itu berkat Tuhan yang sudah Tuhan cukupkan sesuai dengan kita. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bukan dengan pikiran-pikiran ya. Biasanya makanya muncul orang-orang yang mengaku sebagai life coach ya. Membantu kita untuk menata kehidupan kita dengan baik ya. Ini kata kuncinya ya. Semesta mendukung, next slide. Semesta mendukung kita manifesting ya, visualisasikan supaya keinginan kita bisa terwujud. Ini menarik, tapi kita perlu hati-hati. Sepintas terdengar Injil tapi bukan. Ya, sepintas terdengar Injil tapi bukan. Hati-hati yang banyak main sosial media. Sepintas terdengar Injil tapi bukan. Dan saya mau katakan begini ya, hanya dengan mengenal dan memahami Injil yang benar, kita akan diselamatkan dari pemikiran yang cemar. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Hanya dengan mengenal dan memahami Injil yang benar, kita akan diselamatkan dari pemikiran yang cemar. Dan setelah kita mengenal dan memahami Injil yang benar, barulah kita bisa menghidupi. Poin yang kedua, menghidupi Injil dengan benar. Pertanyaannya, apakah Injil itu sudah menjadi landasan kehidupan kita? Karena yang sering terjadi, tentu tidak semua, saya tidak ingin menghakimi.
Yang sering terjadi adalah Injil tuh ada dalam hidup kita, tapi bukan yang terutama. Kalau bahasa Paulus di dalam ayat yang ke-10, lebih sering mencari kesukaan manusia. Next, Injil ada tapi bukan yang terutama. Kita lebih suka mencari kesukaan manusia dari kesukaan Allah. Padahal seharusnya, jikalau Injil itu menjadi yang terutama, Injil ini yang akan menjadi filter. Injil ini yang akan jadi filter di dalam kita menyaring hal-hal, keputusan, pandangan, wawasan yang kita terapkan di dalam hidup kita. Entah itu dalam keluarga kita, studi, pelayanan bahkan. Kemudian di dalam kita bergaul, di dalam kita bekerja, hanya ada Injil yang benar yang menuntun hidup kita. Dan Injil tersebut yang nantinya akan menentukan bagaimana kita bersikap. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Bayangkan hati kita itu adalah ruangan-ruangan berbilik-bilik. Ada bilik pekerjaan, studi, keluarga, apalagi ya? Studi, keluarga, pekerjaan, pertemanan, pelayanan, bahkan ya ada bilik-bilik. Kristus datang menerangi hati kita. Mungkin kita mempersilakan Kristus, oh iya, menerangi kita, ruang hati kita di dalam pekerjaan, menerangi ruang hati kita di dalam studi, menerangi ruang hati kita di dalam pelayanan, tapi tidak dalam ruang keluarga. Jangan dulu dah Tuhan yang ini, soalnya saya masih bermasalah sama keluarga saya nggak mau. Biar dia ada ruangan khusus keluarga ini tetap gelap dulu dah Tuhan, nanti dulu ya terangnya. Bayangkan hati kita itu seperti ruangan yang berbilik-bilik seperti itu. Saya kasih contoh begini. Suatu hari, mungkin saudara pernah dengar cerita ini ya, tapi saya rasa ini baik untuk saya ulang di sini. Suatu hari ada pasangan, seorang bapak dan seorang ibu lagi makan di restoran. Mereka lagi makan, kemudian ketika yang si ibu ini pergi ke toilet, dia menemukan tas berisi uang, jumlahnya lumayan banyak. Dan dia merasa dia punya beban moral untuk melaporkan ke polisi ya, karena kan uang tidak ada namanya ya, tidak ada namanya dan tidak ada kartu identitas di dalamnya. Dia bilang ke si bapak, gimana nih nemu uang di toilet, lumayan jumlahnya ya, disebutkan nominal tertentu. Wah ini kita nggak bisa ambil, kita harus kembalikan ke polisi supaya yang berwajib mencari tahu ini kira-kira siapa pemiliknya ya, kan bisa dicari. Jujur nggak orangnya? Jujur. Dan kita harus gitu ya, jangan merasa nemu uang di toilet, berkat Tuhan menjadikan saya kaya. Enggak, itu bukan hasil pemikiran kita. Kemudian singkat cerita dibawa ke polisi. Kasusnya selesai. Polisi menangani dengan baik ya, uangnya nggak diambil polisi itu, enggak. Polisi menangani dengan baik, kemudian bapak ibu ini jadi terkenal dong ya. Kayak media mendengar, wah ternyata di dunia ini masih ada orang sejujur ini ya. Diliput bapak ibu itu ya, diwawancara dong. Wah gimana ini tadi ceritanya? Iya tadi kami lagi makan terus nggak sengaja menemukan uang di toilet. Wah kami merasa kami punya beban moral. Sebagai orang Kristen disebut lagi. Sebagai orang Kristen untuk saya kembalikan ke polisi supaya uang ini bisa kembali kepada orang yang punya. Wah bagus ya Bapak Ibu kalau gitu. Permisi ya saya izin foto ya supaya nanti bisa masuk surat kabar. Yang Bapak ini kaget. Jangan deh Pak. Nggak apa-apa kami nggak pengen terpublikasi ya soalnya. Ya gak apa-apa dah, kita cukup berbuat baik aja ya, jadi orang gak usah lah muka kita sampai masuk koran gitu. Oh gak apa-apa Pak, ini supaya ya menginspirasi lah ya, cerita inspirasi kan ya. Kita foto ya, ibunya yang satu ini bilang, oh gak usah, minta maaf ya kami gak suka foto gitu ya. Saudara tahu alasan asli kenapa mereka tidak mau difoto? Masuk media? Karena itu bukan pasangannya. Karena mereka sama-sama selingkuh. Yang bapak selingkuh dari istrinya, yang perempuan selingkuh dari suaminya. Mereka lagi makan bareng. Bayangin dong kalau mereka masuk media surat kabar ya. Jadi itu loh gambarannya. Ketika
terang Kristus itu, Injil itu ada tapi bukan yang terutama. Mungkin yang diterangi adalah ruang di dalam kejujuran, studi kita, pekerjaan kita, tapi ternyata bukan keluarga, bukan pelayanan. Nah, saudara, menghidupi Injil ya, saya katakan bahwa di tengah dunia yang cemar seperti ini, menghidupi Injil itu adalah hal yang sukar. Bahkan ketika kita melakukan apa yang benar, itu kadang justru membuat hati kita jadi tawar ya. Aduh, udah melakukan apa yang benar, tapi kenapa saya masih seperti ini? Saya mau katakan begini, tetaplah menghidupi Injil dengan benar. Waktu kita di dunia ini mungkin tidak banyak. Tentunya kita ingin menghabiskan waktu hidup kita yang tidak panjang ini untuk kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, kita bisa dikatakan sebagai hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sudah belajar untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus diingatkan. Di sekitar kami mungkin beredar segala macam kabar, segala macam pengetahuan-pengetahuan yang terdengar seperti Injil, tetapi sesungguhnya menyesatkan kami. Ampunilah Tuhan jikalau selama ini kami mengesampingkan Injil itu dalam hidup kami. Kami lebih mencari kesukaan telinga kami, kesukaan hati kami, dibanding untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami senantiasa berdoa agar Tuhan memberikan kami pertolongan untuk menjadi pelaku firman-Mu setiap hari. Biarlah Injil yang sudah memerdekakan kami dari segala macam dosa perhambaan, Injil itulah yang menjadi tuntunan hidup kami seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Losenovia. Bapak Ibu, kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Eldivas. Kepada tim Eldivas, saya persilahkan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di momen kemerdekaan dan juga bulan misi di bulan Agustus ini, biarlah kita semakin rindu Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan bangsa kita dan negara kita boleh semakin maju dan bangkit. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya, Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa.
setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkitan datang semua kepadanya, Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku, bangkit Indonesiaku. Terima kasih kepada Eldivas. Terus semangat melayani Tuhan melalui puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan yang akan lebih menyemangati kita di dalam mempersembahkan hidup kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji pada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepadanya sambil menyanyikan pujian Beriku Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Silakan berdiri. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mohon dengan kasih Bapak Henry memimpin kita di dalam doa persembahan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala limpah rahmat anugerah, kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami menghampiri hadirat Tuhan dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas segala persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat menggunakan persembahan ini untuk penyebaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami juga ya Tuhan untuk dapat mengelola segala apa yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami dengan benar dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat kita kepada Tuhan melalui doksologi setelah pengutusan dan berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Kita aminkan melalui Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Om Selamat sumber berkat. Amin. Marilah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil yang sejati di dalam Kristus Yesus. Tetaplah berdiri teguh, hidupi Injil itu di tengah-tengah zaman ini, jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan